Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu saat nanti tiap hari kita bersama-sama, tiap malam, saudara. Tetapi sekarang karena biasa rekan-rekan saya ini lagi banyak sibuk karena masih kuliah semester 1, saudara. Tetapi kita sukacita untuk bersama saudara malam hari ini. Dan saya percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan. Seperti biasa, saya bersama dengan Gryphons, bersama dengan Rizky, bersama dengan Aquila dan Indra. Dan kita sama-sama meninggikan satu nama dan segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, buka hati saudara, siapkan lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Sejauh timur dari barat, Tuhan menjauhkan kita dari segala dosa kita. Haleluya. Buka hati, turut memuji Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami Tuhan sejauh timur. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Amin. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama katakan. Amin. Kau Haleluya. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Siapkan hati kita benar-benar. Sejauh timur dari barat, Amin. Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Yes. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Yes, ku berterima kasih. Ku
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Yes. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Lebih lembut lagi kita katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sembah Dia, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan yang memampukan kami di setiap hari. Oh Tuhan, we worship You. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup ini. Oh, Haleluya. sama-sama katakan ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Haleluya. Ku bersyukur. Naikkan syukur kita malam ini. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, haleluya. Syukur Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam yang dahsyat, malam yang indah, malam yang luar biasa ini. Kami hanya berkata, kami bersyukur, 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 bersyukur.
Ada hari-harinya kami terlalu banyak complaining. Kami terlalu banyak mengeluh. Kami terlalu banyak bersyukur. Dan saat kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan, kami tahu dosa kami diampuni. Kami tahu hidup kami diangkat. Kami tahu hidup kami dipulihkan. Dan malam hari ini melalui program Kamu Hebat, dalam kelompok kecil kami, dalam sel group kami ini, kami masing-masing dikuatkan kembali. Kami boleh saja menghadapi tantangan. Kami boleh saja menghadapi pergumulan. Tapi kami mau belajar bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beruntung Tuhan menyelamatkan kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami berjanji hanya satu nama dan segala nama yang kami tinggikan, kami agungkan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu berkata kalau kami meninggikan Yesus, Yesus akan menarik banyak orang datang kepada kemuliaan-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami menyadari betul setiap kali kami memuji-muji Tuhan, kami mau hadir, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, maka iblis akan coba mengganggu sukacita kami, mengganggu damai sejahtera, mengganggu kebenaran firman-Mu. Hari itu kami sepakat malam hari ini kami ikat segala pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan kasih dan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang goyah, sedang ragu, sedang bimbang. Yang sedang menyimpan kepahitan, yang sedang menyimpan dendam. Bahkan sedang menyimpan trauma dalam hidupnya, dilepaskan oleh kuasa-Mu. Kami percaya pada Tuhan yang hebat. Kami percaya pada Tuhan yang dahsyat. Kami percaya pada Tuhan yang mengerjakan keajaiban-keajaiban. Karena itu Bapa, nyatakan isi hati-Mu sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sama-sama kita yang siap menerima kebenaran firman katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini kembali kita berjumpa bersama. Dan saya percaya ini waktunya kita banyak bersyukur. Kita masih membahas tentang di salib ada apa. Karena banyak orang berkata di salib ada jin kafir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang Alkitab bilang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Jadi orang kalau nggak mengerti lalu ngomong saudara, maka akan terlihat bodohnya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat yang mengenal salib, mengerti salib, maka kita tahu ada kekayaan anugerah yang luar biasa. Haleluya. Indra, apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Kembali kita masih bahas tentang salib. Apa pengalaman Indra tentang salib? Di salib Tuhan Yesus itu ada mujizat. Amin. Mujizat yang menolong kita. Haleluya. Akuilah apa pengalaman kamu tentang salib. Melihat salib saya benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan setiap harinya dalam kehidupan saya. Karena Yesus mau mati buat kita di kayu salib. Haleluya. Dan bukan sepotong kayu di salib itu. Tetapi yang kita lihat adalah kasih yang sempurna. Jadi kita nggak bisa bilang, oh salib itu soal kayu. Karena kayu hanya soal lambang, saudara. Sama seperti kita bicara tentang rumah Tuhan, ya kan? Ada batu, ada kayu, ada kaca di dalamnya. Tetapi bukan itu maknanya, the power inside. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, buat kita salib bukan kayu, tetapi buat kita salib adalah kuasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, salib itu dahsyat buat kita. Haleluya. Dan Rizky, buat kamu, apa pengalaman kamu tentang salib? Saya merasa damai. Kamu rasa damai. Karena kamu tahu Yesus menerima kamu apa adanya. Di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wow, haleluya. Evan, apa makna salib? Lihat salib aku bersyukur, Dad. Bersyukur karena kita semua dan aku berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di salib kita berharga. Kenapa kita berharga? Karena untuk kita yang nyebelin ini. Iya kan, manusia itu suka nyebelin. Kadang kala datang gereja semangat, ya kan, ada masalah sedikit kecewa, keluar dari gereja, mau ngomong yang enggak. Saudara kayak kasih dalam Tuhan, kita sebetulnya nyebelin, saudara. Tetapi Yesus mau mati buat kita. Alkitab berkata ada banyak orang mau mati buat orang baik. Tetapi Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berseteru kepada Allah. Artinya ketika kita masih menyebalkan.
tapi Tuhan menjadikan darahnya tertumpah buat kita supaya kita dapat diselamatkan. Bukankah ini kita berharga? Stop untuk selalu berkata, saya orang miskin, saya orang susah, saya bukan siapa-siapa. Pandang salib, kita beroleh damai, kita tahu ada mujizat, kita tahu kita berharga, kita tahu kita dikasihinya. Haleluya. Fen, hari ini kita mau bicara apa, Fen? Di hari Rabu malam yang luar biasa ini. Haleluya. Di hari Rabu malam ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang mengalami kemuliaan bersama Yesus setiap hari dari buku kita ini kan, hidup dalam kemuliaan bersama Yesus setiap hari. Puji Tuhan. Lanjut yang apa? menjadi Hari ini kita lagi bahas apa? pembahasan adalah hambatan untuk merendahkan diri. Ini dia. Rupanya banyak orang sombong. Iya. Betul nggak? Iya kan, banyak orang sombong dan orang sombong nyebelin. Apa hambatannya? Apa yang kita belajar hari ini? Ini diambil dari Imamat 16 ayat 22 sampai 34. Jadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh kita orang percaya adalah belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang menerima anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Amin. Dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita banggakan, kecuali kita bermegah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena semua yang kita punya, given, diberikan. Yes. Karena justru di tengah kekurangan dan kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Di tengah kelemahan kita, kuasa Kristus menyempurnakan kita. Amin. Firman Tuhan berkata di ayat ke-29 dan 30, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Yep. Tuhan membuat ketetapan untuk selama-lamanya bagi bangsa umat Allah, bahkan kepada kita juga, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa ketika umat Tuhan merendahkan diri, maka segala dosanya akan ditahirkan. Ya. Berarti merendahkan diri manfaatnya luar biasa. Ya. Tetapi bagi sebagian orang merendahkan diri saja seringkali sulit untuk dilakukan. Ya. Nah, mengapa demikian? Yang pertama karena ego manusia itu masih tinggi. Jadi orang susah merendahkan diri karena ego. Yes. Betul kita cinta Yesus, tetapi seringkali ego kita masih tinggi. Sehingga sikap kita menjadi egois, mudah tersinggung dan kecewa. Ya. Itulah yang membuat kita sulit untuk merendahkan diri. Padahal dengan merendahkan diri kita harus mematikan daging kita, mematikan ego kita terlebih dahulu, sehingga Kristus dapat hidup di dalam kita. Selama ego kita belum dimatikan, maka akan sulit untuk kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, karena iblis mencegah kita untuk merendahkan diri. Iblis nggak mau kita merendahkan diri. Iblis maunya kita sombong. Yes. Iblis tidak suka jika kita merendahkan diri. Iblis tahu persis bahwa dalam kerendahan hati akan ada banyak mujizat dan kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu iblis berusaha sedapat mungkin untuk mencegah supaya hidup kita tetap tinggi hati, sombong, angkuh, dan arogan. Itulah yang menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya ketika iblis berusaha mencegah kita untuk merendahkan diri, tugas kita adalah menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita dapat tetap menjaga diri untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena tertipu dengan merasa sudah rendah hati. Seringkali perkataan kita, saya memang begini orangnya, saya mudah sekali ngalah. Kelihatan rendah hati, tetapi yang sebenarnya dia sedang menyombongkan adalah kerendahan hatinya. Jadi ada orang sombong menyombongkan kerendahan hati. Ya, ini dia. Betul. Jika rendah hati sudah menjadi alat propaganda, maka saya menyebut kita sebagai orang-orang yang berbahaya. Orang-orang yang bukan sedang memuji Tuhan, tetapi sedang memuji dirinya sendiri. Ini sangat berbahaya. Dan yang keempat, yang terakhir, karena kita tidak menyadari manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari maknanya dan dampaknya di dalam hidup kita dan juga orang lain. Padahal dengan kerendahan hati ada banyak mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak berkat yang akan kita alami. Akan ada banyak pengalaman-pengalaman dahsyat yang akan kita rasakan bersama Tuhan. Orang seringkali nggak menyadari atau berkat dari rendah hati. Yes. Wow, haleluya. Akuilah,
Kita bicara tentang sombong. Apa share yang bisa kamu dapat tentang kesombongan atau tinggi hati? Kenapa banyak orang susah sekali untuk rendah hati? Karena mungkin terlalu banyak merasa dirinya bisa, merasa ya aku bisa gitu hidup sendiri, semuanya toh karena aku bisa hidup kayak gitu. Mungkin itu yang Karena dunia sekarang juga mungkin lebih keras ya, jadi membuat orang harus berjuang sendiri. Apa yang kamu rasa? Mungkin karena dia melihat kualitasnya jauh dari yang lainnya. Oh, ada orang yang senangnya melihat orang di bawah. Kan ada istilah begini, kalau kita mau berbagi, lihatlah orang di bawah kita, gitu kan? Tetapi kalau kita mau belajar, lihatlah orang di atas kita. Ah, ini kan repotnya, ada banyak orang lihat orang di bawah itu jadi sombong. Iya kan, padahal Alkitab bilang Allah menolong orang sombong. Indra, bagaimana share kamu tentang kesombongan? Kesombongan justru membawa kita ke dalam kehancuran. Itu karenanya kita perlu belajar merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. That is a good concept. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya sampai gak ada orang yang bisa merendahkan kita. Sehingga kita gak pernah sakit hati, kita gak pernah kecewa gitu. Kenapa orang jatuh? Karena ada di ketinggian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang bisa jatuh karena ketinggian, kenapa? Ya itu dia yang membuat orang sombong. Tadi kawan-kawan kita share yang luar biasa bahwa mari kita belajar gitu. Jangan cuma ngelihat orang di bawah kita gitu. Jangan pernah melihat kayak, wah kita yang paling hebat dari semuanya gitu. Karena God has something more for you. Tuhan punya sesuatu yang lebih lagi buat saudara. Hidup kita tadi seperti yang dibacakan oleh Graves tadi, kita hidup itu karena mendapatkan segalanya. Bagaimana, Fer? Ya, betul, Dad. Dan yang aku lihat ya, Dad, dari orang-orang sombong, ada juga orang-orang yang sombong karena mereka tuh insecure, Dad, akan dirinya. Ah, maksudnya gimana? Ah, ini lain lagi nih. Kan tadi lagi bahas tentang orang sombong karena lebih. Kak, justru Evan bilang terbalik. Ada orang-orang yang sombong tuh karena insecure. Maksudnya gimana? Iya, mungkin mereka merasa insecure dalam, sebagai contoh ya, Dad. Mereka merasa insecure dengan diri mereka dalam segi ekonomi gitu, finansial gitu, Dad. Jadi mereka sombong gayanya tuh dengan pakaian-pakaian yang mahal contohnya, dan padahal kalau kita lihat sebenarnya yang banyak duit paling biasa aja gitu, tapi yang biasa aja justru yang paling sombong. Karena dia harus jual mahal supaya kelihatan wah dihormati. Berarti orang yang sombong sebetulnya orang yang sakit jiwa. Itu kan kesimpulannya. Iya dong, orang sombong orang yang sakit jiwa gitu. Yang pertama dia nggak tahu diri. Iya kan semua yang kita punya anugerah. Yang kita punya kan kita dapatkan sebetulnya kan gitu kan. Nah yang kedua, kenapa saya bilang bahwa orang sombong orang yang sakit jiwa? Karena dia menutupi sesuatu dalam hidupnya. Padahal hidup ini kalau kita ada kekurangan, ini kita perbaiki kan gitu. Dan ingat bahwa kalaupun kita ada kekurangan, terus kenapa emang? Kenapa gitu ya kan? Kalau ada orang lebih kaya dari kita kan nggak apa-apa. Kalau ada orang lebih ganteng dari kita kan nggak apa-apa. Ada orang lebih pintar dari kita kan nggak apa-apa. Tapi kita tetap berharga. Nah itu kan kuncinya kan itu kan. Kan untuk berharga kan nggak perlu kita lebih hebat dari orang lain, gitu. Karena we are wonderfully made by God, ya kan? Alkitab bilang kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sombong adalah orang yang sakit jiwa. Dan orang sombong hidupnya menderita. Orang sombong berurusan sama Tuhan langsung. Padahal kalau kita mau merendahkan diri, ada banyak berkat luar biasa yang Tuhan mau sediakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita di sini juga mau berdoa buat saudara. Karena khusus program Kamu Hebat ini kita memuji-muji Tuhan bersama, kita sharing bersama, dan kita juga mendoakan. Karena untuk itu kita ada, saling mendoakan dalam terang Tuhan. Orang sekarang banyak kan saling mengeritik, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berdebat. Program Kamu Hebat, kita nggak mau berdebat dengan siapapun. Kita hanya mau mendoakan saudara, karena saya percaya betul, dan kami percaya betul lewat puji-pujian, lewat firman, lewat doa, sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang sakit hati hari-hari ini. Mungkin kau sedang luka hati. Mungkin ada trauma dalam diri saudara. Mungkin ada kepahitan dalam diri saudara. Atau sebaliknya, engkau sedang dalam tekanan-tekanan berat dalam hidup saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kalau saudara sedang sakit, mungkin saudara harus operasi kata dokter. Mungkin saudara nggak bisa punya anak. Atau mungkin saudara ada penyakit-penyakit tertentu yang kata dokter harus minum obat seumur hidup. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Ani Yehova Rofeh.
Dalam bahasa Ibrani artinya aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia masih Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kita mau bersatu hati berdoa dan mengimani sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudara-saudara yang berbeban berat, taruh tangan kananmu di dada. Saudara-saudara yang sakit, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau saudara bilang saya sakit dan saya juga berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan hari ini kita mau berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami memuji-muji Tuhan, kami membahas firman Tuhan, kami berbincang-bincang tentang kasih karunia Tuhan. Kami juga belajar hari ini khususnya tentang hambatan-hambatan kerendahan hati. Karena pada dasarnya Tuhan mau kami merendahkan diri. Tuhan mau kami rendah hati. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Itu sebabnya malam ini dari tempat ini kami berdoa satu persatu buat setiap mereka yang berbeban berat. Buat setiap mereka yang sedang dalam tekanan. Buat setiap mereka yang sedang dalam kekecewaan. Buat setiap mereka yang ada dalam kepahitan. Buat mereka yang mungkin sedang dalam kebencian. Tuhan, dalam nama Yesus kami melepaskan pengampunan. Kami meyakini janji Tuhan ya dan amin. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang terbelenggu dengan trauma, kami lepaskan ikatan kutuk trauma ini di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui program ini Tuhan, dari tempat ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Setan, tekanan, kuasa kegelapan lepas dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan. Mulai terima jamahan Tuhan, mulai terima jamahan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami supaya orang percaya. Segala sakit penyakit, segala serangan-serangan kegelapan, segala virus, bakteri, kuman, penyakit, infeksi apapun. Bahkan kutuk-kutuk penyakit, serangan setan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setan, sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Firman-Mu berkata, sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Suami yang sudah lari dari rumah, istri yang sudah mengkhianati suami, anak-anak muda yang sudah jauh dari Tuhan, bahkan rumah tangga yang sudah diambang perceraian. Bahkan ada ibu yang merancangkan untuk menggugurkan kandungannya dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Pemulihan dari Tuhan terjadi. Yang hubungan dengan orang tuanya retak. Yang bahkan sudah mau meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kasih Tuhan. Mengalir jamahan Tuhan yang sempurna. Biarkan Tuhan jamah. Terima dengan iman, terima dengan iman. Sambil pujian ini dinaikkan buat Tuhan. Setiap kita imani sesuatu yang baik terjadi. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang maha tahu dan menilai hidupku. dan menilai hidupku. Amin. Nyanyi semua sama-sama. Ada yang tersembunyi bagimu, telah ku lihat. Amin. Kebaikan-Mu Yang tak pernah yang habis. tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Selidiki aku, yes. Amin. Lihat hati, Haleluya. apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha Yang tahu. maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Ku lihat
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Meskipun kami berbeda jarak, kami di sini dan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, tapi kami menikmati sungguh lawatan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Dan hari ini kami katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu. Karena itu kami akan berjuang sampai akhirnya, sampai Kau dapati kami setia. Selidiki kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Kalau di hati kami masih ada hal-hal yang belum beres, malam ini juga bereskan dengan kasih-Mu. Kami terus hari-hari ini sedang membahas tentang salib. Karena kami tahu di salib ada kasih karunia-Mu, di salib ada kuasa-Mu, di salib ada mujizat-Mu, di salib ada damai-Mu, di salib ada pernyataan bahwa kami berharga. Bicara buat kami, singkapkan yang terselubung. Sehingga kami semakin bangga dengan salib. Kami semakin sukacita memikul salib. Kami semakin fokus memandang salib. Dan mengimani bahwa salib adalah kebanggaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Malam yang dahsyat, malam yang luar biasa. Dan hari ini saya mau share karena ada orang-orang tertentu yang akan berkata bahwa di salib ada jin. Jin kafir. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itulah cirinya orang gak ngerti ngomong. Jadi zong saudara, jadi kosong saudara. Nah di salib ada apa? Kalau kita belajar, karena gini, salib itu ada dalam iman Kristen. Iya kan? Sama seperti komodo ada di Indonesia. If you want to know about komodo, you have to come here. Saya harus belajar di sini. Panda hanya ada di Cina. Kalau saya mau tahu tentang panda, saya harus belajar di Cina. Karena kalau saya nggak pernah lihat panda, nggak ngerti panda, lalu ngomong, itu kelihatan otak kosong, saudara. Hidup yang paling bahaya katanya 3. Omong kosong, dompet kosong, dan otak kosong. Yang lebih parah, dompet kosong, iya kan? Lalu kemudian otak kosong, urusannya pasti omong kosong, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, if you want to know about the cross, you have to read the Bible. Karena Alkitab yang bicara tentang salib, saudara. Pembahasan tentang salib di luar Alkitab itu adalah kebodohan. Iya kan? Simpel aja. Kalau orang mau belajar berenang di laut, dia harus ke laut. Kalau orang nggak pernah lihat laut, lalu ngomong tentang berenang di laut, itu tandanya bodoh, saudara. Ya kan? Nah, ini kita mau belajar hari ini. Di salib ada apa? Ada jin kafir? No. Di salib ada semangat dan pengharapan. Coba lihat ini. Matius pasal 16 ayat 24-28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di salib ada jin, ya ngapain kita pikul?
Justru di salib ada apa? Ada semangat dan pengharapan. Ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lihat, itu sebabnya. Salib itu dahsyat buat kita. Dan kita tidak akan pernah terganggu. Orang mau ngomong apapun tentang salib, kita tetap bangga akan salib. Kita tetap memegang salib. Kita dengan tekun tetap memikul salib. Kita hanya tertawa mendengar ejekan apapun tentang salib. Ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ya kan? Sekarang orang boleh menghina Yesus, orang boleh merendahkan Yesus, orang boleh memaki Yesus. Tetapi dikatakan anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Berarti ada apa di salib? Hari ini kita sepakat. Di salib ada semangat dan pengharapan. Nah, Fen, bagaimana kok di salib ada semangat dan pengharapan? Apa hubungannya? Ya, hubungannya berarti kalau di salib ada semangat dan pengharapan, berarti kita jangan pernah menyerah. Haleluya. Indra, kalau di salib ada pengharapan, apa maknanya buat kamu? Masih ada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Jadi tetap harus berpengharapan. Harus selalu berpengharapan. Aku hilang. Apa yang kamu rasakan kalau kamu tahu bahwa di salib ada pengharapan? Tentunya untuk kita dapat terus datang kepada Tuhan, nggak ada lagi halangan gitu. Jadinya kita terus mau datang dan karena ada pengharapan gitu. Karena hidup ini ada banyak masalah. Betul. Iya kan? Dan kita tahu kalau Yesus saja mau mati dan sekali, masa sih dia nggak tolong kita kan gitu, ya kan? Rizky, apa maknanya buat kamu kalau salib ada di dalam salib ada pengharapan? Mungkin visi misi Tuhan masih ada gitu untuk kehidupan kita gitu. Maknanya? Agar kita selalu berharap kepada Sang Pencipta. Jadi hidup bukan hanya soal bagaimana saya menggapai cita-cita saya, tapi hidup bagaimana saya jalan dalam visi dan misi yang Tuhan berikan. Wow, saudara, gue kasih dalam Tuhan. Itulah indahnya makna salib itu. Haleluya. Nah, saya coba catat di sini. Di dalam salib ada semangat dan pengharapan. Nah, kalau kita bicara di dalam salib ada semangat dan pengharapan. Pertanyaan kita, semangat apa yang menghadirkan pengharapan itu? Yang pertama saya catat, semangat untuk berkorban dan siap kehilangan. Tadi kita bahas, kenapa orang jadi sombong? Kesombongan dimunculkan dari ego. Iya kan? Keegoisan ini membuat manusia justru mengorbankan orang lain. Karena intinya orang ego tidak mau berkorban. Tetapi salib adalah semangat buat kita untuk siap berkorban serta siap kehilangan. Iya kan? Alkitab bilang orang yang rela kehilangan justru akan mendapatkan segala-galanya. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga kalau suami tidak siap berkorban. Kalau istri tidak siap berkorban. Tidak ada anak-anak bisa berhasil kalau tidak ada mama yang mau berkorban. Tidak ada papa yang mau berkorban. Dan kadang-kala kalau mama dan papa egois berdua, anak dititipkan kepada oma. Oma yang berkorban dan anak itu sukses. Iya kan? Jadi waktu kita pandang salib, kita berpikir, loh Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja mau berkorban. The philosophy behind the cross. Sehingga kami terlalu yakin di dalam salib ada pengharapan. Pengharapan itu ada semangat, ada pengharapan. Semangat dan pengharapan itu apa? Untuk siap berkorban. Untuk siap kehilangan segala sesuatu. Karena kita tahu Yesus saja mau kok. Kadang-kadang kita nggak mau kehilangan kebiasaan merokok misalnya. Kadang-kadang kita nggak mau kehilangan kebiasaan bentak dan maki orang. Kita kadang-kadang nggak mau kehilangan kebiasaan untuk tersinggung, kecewa, sakit hati. Orang yang nggak berani kehilangan sesuatu nggak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sama seperti monyet pegang
apa itu namanya, pegang kacang. Lalu masukin tangannya ke dalam toples. Mau mengambil kacang lebih banyak, nggak bisa. Dia harus lepaskan dulu. Baru dia bisa ambil lebih banyak. Iya dong. Hanya Alkitab dengan tegas bilang, orang yang rela kehilangan segalanya, justru akan mendapatkan segalanya. Boleh nggak malam ini, dalam kebersamaan kita saya ngomong dengan penuh kasih. Buang deh ego saudara itu. Buang kebiasaan hanya untuk mau ambil sebanyak-banyaknya. Sorry untuk bilang ini. Kita jadi orang serakah. Pak, engkau terlalu lama jadi orang serakah. Ibu, engkau terlalu lama jadi orang serakah. Adik-adik muda, boleh gak saya ingetin? Lo kalau cari pasangan teman hidup, jangan cari yang serakah. Gak bisa bahagia hidup lo, bener deh. Tapi belajar jadi orang yang mau berkorban. Orang-orang yang berkorban saya beri nama orang-orang yang berkualitas. Orang-orang egois akan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Itu yang kita belajar tentang salib. Di dalam salib ada apa? Ada semangat dan pengharapan. Yang pertama, semangat untuk berkorban dan siap kehilangan. Yang kedua, semangat untuk memikirkan yang dipikirkan Allah. Seperti tadi Rizky berbagi buat kita. Bahwa hidup ini bukan soal bagaimana saya menggenapi seluruh cita-cita saya. Dan kalau apa yang saya harapkan gak terjadi, saya kecewa, saya putus asa. Saya lari ke narkoba, saya lari ke seks bebas. Akhirnya saya percaya dukun-dukun. Norak. Kampungan, saudara. Kalaupun apa yang saya harapkan tidak terjadi. Tetapi salib mengajarkan kepada kita untuk punya semangat memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Paulus bilang begini, kami memiliki pikiran Kristus. Alkitab bilang apa? Di Taman Getsemani, sebelum Yesus naikkan kayu salib, dasar salib itu yaitu ketika Yesus bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Apakah kita masih memikirkan yang dipikirkan manusia? Kalau kita memikirkan yang dipikirkan manusia, kita jadi orang-orang yang munafik. Betul nggak Rizky? Iya ya. Kalau kita cuma mikir yang dipikirin manusia, kita kan jadi orang yang berusaha nyenengin hati semua orang kan. Betul nggak? Aku bilang. Iya kan? Nah hidup ini kan nggak bisa begitu. Hidup ini kita harus mikir apa yang dipikirkan Tuhan. Karena kalau yang dipikirkan manusia, saya tersinggung, saya kecewa, ya nggak maju-maju. Saya berdoa malam hari ini. Dalam program Kamu Hebat ini. Kita belajar, yes. Saya nggak mau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Saya mau memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Kalau orang ngomongin saya, apa yang dipikirkan Allah? Saya mau balas kan enggak? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku sebab aku yang memelihara kamu. Ketika kita dalam bahaya, apa yang di dalam pikiran Allah? Putus asa? Enggak. Ada mujizat buat yang setia. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Semangat apa yang kita jumpai dalam salib? Semangat untuk meninggalkan dunia ini. Apa artinya kamu dapat dunia ini jika jiwa kamu binasa? Iya ya. Loh jadi kita semua harus meninggalkan dunia? Bukan. Yang harus kita tinggalkan keduniawian di dalam kita. Makanya Alkitab pakai istilah supaya kita dapat dilahirkan kembali. Apa dilahirkan kembali? Manusia lama kita mati turut disalibkan. Tapi kita hidup. Tapi bukan lagi kita yang hidup. Kristus yang hidup dalam kita. Haleluya. Dan yang keempat. Di dalam salib ada semangat dan pengharapan. Yang pertama semangat untuk berkorban dan siap kehilangan. Yang kedua semangat untuk memikirkan yang dipikirkan Allah. Tiga, semangat untuk meninggalkan dunia dengan segala hawa nafsunya. Sehingga kita berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang keempat, salib menuntut pada semangat dan pengharapan. Semangat untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Iya kan? Kita memang ada di dunia, kata Alkitab. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Apa itu nilai-nilai kerajaan surga? Bayangkan. Ketika Yesus disakiti, dilukai, dipermalukan, dia bilang apa? Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Itu yang saya beri nama nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya Alkitab bilang kita ada di dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini, saudaraku. Malam hari ini saya percaya sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita. Sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita. Sehingga kita memahami. Setiap kali kita memandang salib. Kita punya semangat. Kita punya pengharapan. Bahwa sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan buat kita. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu hidup. Karena salibmu ku menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup. Sanggup. Untuk melakukan. Mujizatmu. Semua sama-sama karena salibmu. Di rumah masing-masing katakan karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Malam hari ini kami kembali diingatkan lewat pujian ini. Karena salibmu kami hidup. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu kami melihat kekuatan sorga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu mengarahkan kami. Bahwa di balik salib ada semangat, ada pengharapan, ada kekuatan, ada kepastian. Ada nilai-nilai kerajaan sorga yang berharga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang bodoh, yang menerima firman tapi tidak mempraktekkannya. Biarlah malam hari ini lewat firman-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti filosofi salib. Kami menjadi orang-orang yang mengerti di dalam salib. Ada semangat dan pengharapan untuk kami menjadi orang-orang yang tidak goyah. Menjadi orang-orang yang membuang keegoisan. Dan menjadi orang-orang percaya yang mengenakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu tercurah satu persatu di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang hari ini berkumpul bersama untuk menikmati firman, kekuatan, anugerah, dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami imani salib-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Saudaraku, sebuah kebanggaan buat kami. Sebuah sukacita buat kami untuk dapat menjumpai saudara sekalian dalam program Kamu Hebat malam hari ini. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah menerima firman. Kita sudah berdiskusi banyak tentang hal-hal yang kita perlu ketahui. Hari ini ada dua topik yang berhubungan yang kita sedang bahas, yaitu apa hambatan-hambatan untuk orang hidup rendah hati. Tetapi kita juga belajar bahwa di balik salib ada semangat dan pengharapan. Kami berdoa buat saudara malam hari ini, sehingga damai Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Gravens, bersama dengan kawan-kawan yang setia. Mereka ini semua ada di sekolah yang sama, STT Bethel Indonesia. Dan mereka semua semester 1. Tetapi urapan Tuhan, kuasa Tuhan, karunia Tuhan sungguh nyata dalam pelayanan mereka. Saya bangga untuk bersama orang-orang muda hamba-hamba Tuhan yang dahsyat ini. Ada Graven, Rizky, Aquila, dan juga Indra. Mereka dari daerah datang ke Jakarta ini untuk menggenapi panggilan Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa program berikut besok hari dan Kamu Hebat. Haleluya.
Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya harapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.